Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo P-Viewers, welcome to P-View by Paramavida Cardania Group. Halo rekan-rekan semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga rekan-rekan semua selalu dalam kondisi dan keadaan yang sehat. Nah, balik lagi nih di video P-View bersama saya Adam Syah selaku host pada episode kali ini. Dan untuk topik kali ini, kita akan membahas tentang konflik manajemen. Dan untuk membahas topik itu, tentu saja sudah bersama saya. Di sini ada Bapak Herdianto Purba. Halo Pak Herdianto. Halo. Nah, apa kabar Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke nih Pak, sebelum kita mulai sharing-sharingnya nih Pak ya. Mungkin banyak P-Viewer yang baru join dan baru nonton YouTube kita Pak. Ya. Nah, Bapak bisa tolong untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan secara singkat background dan Bapak berkecimpung saat ini di bidang. Baik, Mas Adam, ya. Nama saya Herdianto Purba, profesi saya sebagai trainer, ya. Saya menekunin bidang training ini sejak tahun 2001 sampai sekarang. Dulu saya pernah bekerja juga sebagai marketing di salah satu perbankan, pernah juga bekerja sebagai auditor di salah satu kantor akuntan publik, ya. Dan tahun 2001 sampai 2006 dan bahkan sampai sekarang saya menekunin profesi saya sebagai trainer. Selain mengajar, saya juga menulis beberapa buku. Demikian aktivitas saya tiap harinya. Iya, baik. Oke, tadi yang aku highlight sih Bapak berarti penulis buku juga ya Pak ya? Betul Pak. Ya. Oke, jadi P-Viewer nggak usah bikin lagi pengalaman dari Bapak Herdianto Purba. Panggilannya apa Pak? Purba aja. Bapak Purba aja ya? Oke, baik Pak. Oke P-Viewer, kali ini kita akan membahas mengenai konflik manajemen seperti yang tadi sudah saya jelaskan Pak. Baik. Nah, bagaimana sih mensiasati dan mencari solusi dalam sebuah perbedaan atau konflik yang terjadi di kantor? Nah, untuk mengawali pembicaraan kita pada hari ini Pak, bisakah Bapak Purba untuk menjelaskan apa sih Pak yang paling penting ketika kita menghadapi konflik atau perbedaan pendapat yang terjadi di kantor? Ya, betul Mas Adam ya. Jadi memang di kantor itu ya kita nggak bisa menghindari yang namanya konflik. Ya. Kenapa? Karena di kantor itu di situ berbaur berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, mulai dari perbedaan departemen, ya divisi. Nah, masing-masing ini pasti mempunyai tujuan kepentingannya masing-masing. Selain itu juga banyak perbedaan-perbedaan lagi, misalnya perbedaan generasi, usia, ya, kemudian senioritas, junior dan sebagainya. Nah, kalau konflik di tempat kerja tidak dikelola dengan baik, maka lingkungan kerja itu menjadi tidak nyaman untuk bisa bekerja secara efektif dan produktif lah, gitu ya. Nah, hal yang penting di dalam penanganan suatu konflik di tempat kerja itu, yang pertama itu kita harus ingat bahwa konflik itu tidak selalu harus negatif. Ya, jadi konflik itu sebenarnya ada dua. Ada yang sifatnya destruktif, ada yang sifatnya konstruktif. Ya. Nah, kadang-kadang banyak pandangan umum bahwa konflik itu selalu negatif dan merusak, gitu ya, sehingga orang takut menghadapi konflik. Ya. Sebenarnya konflik kalau dikelola dengan baik, yang saya sebut tadi adalah konflik konstruktif. Ya, itu sangat efektif sekali untuk memunculkan ide-ide baru ya di tempat kerja dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Mungkin yang selama ini nggak kepikiran bisa jadi memunculkan solusi-solusi baru, ide-ide baru yang lebih inovatif dan kreatif. Ya, nah hal yang penting juga di dalam penanganan suatu konflik itu, yang penting adalah kita harus lihat dulu sebelum kita membicarakan detail macam-macam tentang konflik. Tujuan dari suatu konflik itu harus kita temukan terlebih dahulu, ya, itu patokan utama kita. Dan yang kedua, kita harus buat kesepakatan semacam kriteria-kriteria lah ya, supaya nanti waktu terjadi perbedaan pendapat, konflik dan sebagainya, semua mengacu kepada kriteria aturan main yang sudah kita sepakati bersama.
kira begitu. Dan yang ketiga itu adalah komunikasi kita satu dengan yang lain, departemen yang lain begitu ya. Itu harus mau saling mau mengerti, saling mau coba mendengarkan supaya komunikasi juga berjalan dengan efektif. Dan hal yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa setiap orang harus mau berpikiran terbuka. Maksudnya apa? Supaya kalau ada terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, anggap itu adalah suatu pengayaan diri kita. Jadi jangan langsung merasa itu sesuatu ancaman karena berbeda pendapat dan sebagainya. Jadi itulah hal yang penting untuk kita bisa menyelesaikan suatu konflik di tempat kerja secara efektif. Oke. Ya, Baik, jadi emang tadi aku highlight kita harus open minded ya Pak ya, berpikiran terbuka agar kita nggak kayak ini kita ternyata diintervensi apa-apa, ternyata ada POV atau pandangan baru dari sudut pandang lain baru gitu ya Pak. betul. Oke Pak Purba, tadi kan kita udah ngebahas tentang hal yang paling penting ketika kita menghadapi konflik atau perdebatan. Nah, menurut Bapak nih, seberapa besar sih Pak kematangan emosi berperan dalam menangani perselisihan kantor dan menyelesaikan konflik secara efektif? Ya, benar sekali Adam ya. Jadi memang ketika kita bicara tentang konflik ya, kita tidak hanya bicara tentang perbedaan pendapat saja ya, perbedaan kepentingan saja. Tapi yang berkonflik itu kan yang namanya manusia. Manusia itu adalah makhluk emosi. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk mengontrol emosinya masing-masing gitu ya. Karena ketika terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, maksud atau tujuan masing-masing itu bisa terbawa ke masalah emosi gitu ya. Misalnya ketika kita mau menyampaikan pendapat, itu akhirnya berdampak kepada ketersinggungan, sakit hati, ada perasaan merasa pendapatnya tidak didengarkan, merasa dikecilkan, ya kan? Nah, atau banyak faktor-faktor lain yang kita tidak bicara tentang masalah perbedaannya saja, tapi juga masalah menyangkut emosinya. Jadi memang kematangan emosi itu sangat dibutuhkan, ya. Yang paling penting di dalam penanganan suatu konflik ini adalah bahwa kita harus ingat bahwa setiap orang itu punya emosinya masing-masing. Di dalam pengendalian emosi ini sangat penting bagi kita untuk mengelola konflik itu menjadi lebih baik lagi. Saya kira demikian. Oke, berarti emang benar ya Pak, maksudnya kematangan secara emosi itu cukup berperan cukup besar gitu ya dalam menghadapi konflik secara efektif gitu, berdasarkan konflik. Nah, kalau bisa saya harapkan juga di dalam penanganan suatu konflik itu jangan baper, jangan dibawa ke masalah-masalah pribadi gitu. Itu kita harus pisahkan mana masalah yang terkait dengan masalah pribadi, mana yang berkaitan dengan masalah profesional pekerjaan kita. Jadi jangan sebentar-sebentar baper, tersinggung, sakit hati dan sebagainya. Saya kira demikian. Oke Bapak, baik. Oke Pak, tadi kita udah ngebahas tentang seberapa besar peran kematangan emosi dalam menyelesaikan konflik secara efektif. Nah Pak, sebagai profesional yang baik nih Pak, menurut Pak Purba apa saja sih aspek utama profesionalisme yang harus dipertahankan ketika menangani konflik yang terjadi di tempat kerja Pak? Baik ya, jadi memang di dalam penanganan suatu konflik ini kita aspek utama ya yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita agar pengelolaan konflik berjalan dengan baik. Yang pertama, aspek utama itu adalah kemampuan kita untuk mau melihat tujuan itu dengan jernih, dengan lebih baik. Itu yang pertama. Karena itu patokan dasar kita, ya. Dan yang kedua, kemampuan kita aspek untuk mau melihat akar permasalahan dari suatu konflik itu apa, gitu. Sehingga kita nanti bisa menemukan penyebab utama dari suatu konflik itu sendiri apa, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kemampuan kita untuk mau mendengarkan orang lain terlebih dahulu, supaya kita bisa memperluas perspektif kita, karena mungkin ada pendapat-pendapat rekan-rekan kita yang berbeda itu ada benarnya gitu loh ya. Jadi kita harus mau meningkatkan skill kita di dalam mendengarkan pendapat-pendapat orang. Yang keempat yang tidak kalah penting adalah ketika kita mau menyampaikan pendapat kita tentang ide-ide kita, meskipun itu berbeda dengan pendapat orang lain, ya, itu juga harus benar, ya. Niat baik saja di dalam menyampaikan ide pendapat kita itu belum cukup, ya. Jadi harus mau juga memperbaiki caranya kita. Karena kalau niat aja belum tentu orang setuju dengan kita, tapi dengan cara penyampaian yang baik, orang mau
bisa lebih mendengarkan pendapat-pendapat kita. Saya kira itu aspek utama kalau kita ingin meningkatkan skill kita di dalam profesionalisme kita untuk menangani suatu konflik. Oke. Iya, tadi aku yang saya highlight ya Pak ya. Iya, betul. Sempat yang membuka perspektif biar lebih luas. Nah, itu emang harus dilatih ya Pak ya. Dilatih. Biar agar tidak melihat dari satu sudut pandang aja dan satu perspektif yang sempit gitu. Betul. Jadi memperluas perspektif. Siap. Oke Pak. Tadi kita udah ngebahas tentang aspek utama profesionalisme. Nah, sekarang mungkin ini nih Pak, bagaimana sih Pak para profesional muda dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola konflik dan perbedaan pendapat dengan cara yang matang dan profesional Pak? Baik, ya. Jadi memang untuk pengelolaan dan penanganan konflik di tempat kerja ini memang dibutuhkan keterampilan-keterampilan khusus atau skill-skill tertentu lah ya untuk kita para profesional muda bisa mengembangkan diri. Keterampilan utama yang paling penting di dalam penanganan suatu konflik ini adalah keterampilan bagaimana kita mencoba mengenali tipe karakter-karakter orang, ya. Karena kenapa? Karena yang berkonflik ini kan namanya manusia, dan manusia itu berbeda-beda tipe dan karakternya. Sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan tipe karakter kepribadian orang yang berbeda, cara kita mendekati dia juga bisa berbeda, gitu ya. Yang kedua, keterampilan yang tidak kalah penting adalah keterampilan kita berkomunikasi tadi, ya. Memang aspek komunikasi ini lintas kasus, termasuk di dalam penanganan suatu konflik, ya. Komunikasi ini luas, tapi di dalam penanganan suatu konflik ada 3 hal yang paling penting di dalam komunikasi kita untuk bisa menangani konflik dengan baik adalah yang pertama adalah keterampilan kita untuk mau mendengarkan orang lain terlebih dahulu, ya. Karena mendengarkan itu sulit kadang-kadang dilakukan ya, karena pinginnya mau ngomong pendapatnya gitu ya, untuk mau menerima dan mendengarkan pendapat orang lain kadang-kadang sulit ya. Itu yang pertama, mendengarkan ya. Yang kedua adalah bagaimana kita menyampaikan informasi ya, menyampaikan pesan supaya supaya orang bisa cepat memahami maksud kita dan bisa berterima dengan kita. Karena seperti tadi saya katakan di awal kan, kalau niat saja belum cukup, tapi kalau cara kita menyampaikan tidak benar, kadang-kadang orang sulit mau bisa menerima itu dengan baik, ya. Nah, ditambah lagi adalah keterampilan kita untuk mau cara kita mempersuasi, ya, mempengaruhi orang lain, menginfluence, gitu ya. Nah, itu juga perlu kita pelajari dan kita tingkatkan. Ya, keterampilan yang tidak kalah pentingnya juga di dalam penanganan suatu konflik ini adalah itu kemampuan atau keterampilan kita di dalam bernegosiasi. Ya, jadi kalau kita terampil bernegosiasi, ketika kita mentok berbeda pendapat satu dengan yang lain, maka kita punya alternatif lain untuk bisa kita coba berikan sebagai alternatif solusi terhadap permasalahan atau konflik yang sedang kita hadapi. Saya kira 3 keterampilan utama itulah yang paling penting untuk bisa kita kembangkan di dalam diri kita di dalam penanganan suatu konflik. Oke. Tadi saya sempat highlight yang belajar untuk mendengarkan, Pak. Betul. Itu ini ya belajar mendengarkan itu kadang susah karena memang banyak orang tadi Bapak bilang maunya ngomong aja gitu ya. Mendengarkan pendapatnya. Padahal kita diciptakan telinga 2 dan mulut 1 itu untuk lebih banyak mendengar ya Pak ya. Betul sekali. Oke Pak, tadi kita udah ngebahas tentang mengembangkan keterampilan untuk profesional muda gitu Pak. Baik. Nah, kalau untuk profesional yang sudah berpengalaman nih Pak, kira-kira strategi apa yang dapat digunakan oleh mereka untuk mencontohkan manajemen konflik yang efektif bagi rekan-rekan mereka yang lebih muda Pak? Oke, jadi antara teman-teman yang lebih senior ya, ngajarin kepada rekan-rekannya yang lebih junior, dalam penanganan konflik gitu ya. Ya, benar. Memang di dalam organisasi, di dalam perusahaan itu juga ya, setiap yang atasan atau senior harus mengajarin kepada yang lebih junior gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai senior kepada junior? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah jadilah role model dalam penanganan suatu konflik. Maksudnya role model itu apa? Ya, kita sendiri ketika terjadi perdebatan, perbedaan pendapat, konflik, ya harus mau dan siap untuk berbeda pendapat, mau membuka diri, tidak langsung merasa paling senior dan kemudian
mau pendapatnya sendiri yang didengarkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, cobalah diajarkan kepada junior-juniornya ya, bahwa di dalam suatu penanganan satu konflik itu harus diajarkan melihat tujuan dari penyelesaian suatu konflik itu apa dulu. Sebelum kita bicara tentang hal-hal lain yang mau diperdebatkan. Karena itulah dasar kita untuk melihat akar permasalahan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika sudah terjadi suatu konflik, maka sebagai seorang senior harus bijak juga ya. Artinya jadilah penengah yang baik supaya yang junior tidak merasa direndahkan, nggak merasa dianggap gitu ya. Begitu juga yang senior tidak merasa paling hebat, paling tahu, paling mengerti dan sebagainya. Jadi penengah. Dan kalau ada yang melanggar aturan kriteria dari sesuatu penanganan suatu konflik atas tujuan yang mau kita capai tadi, senior bisa mengingatkan rambu-rambunya sehingga tidak kebablasan. Sehingga kalau itu tidak dilakukan, nanti yang junior-junior itu jadi takut kalau berkonflik dengan seniornya, dengan rekan-rekannya. Itulah peran senior untuk para juniornya. Demikian. Jadi emang senior itu harus lebih ngerangkul ya Pak. Betul. Ya daripada juniornya. Biar juniornya juga nggak merasa direndahkan. Jadi lebih betul. Jadi biar lebih merasa bareng-bareng gitu ya Pak. Iya. Oke P-Viewers, sebelum kita lanjut nih sharing-sharingnya, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu pada P-Viewers, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke rekan-rekan lainnya. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi agar P-Viewers tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Oke, kita lanjut ya Pak sharing-sharingnya. Baik. Nah Pak, bila konflik atau perdebatan telah terjadi nih Pak, menurut Pak Purba, bagaimana membangun kepercayaan dalam tim untuk membantu bonding lagi Pak? Baik ya, jadi kalau konfliknya di dalam tim memang agak repot ya. Karena kalau ada sakit hati dalam tim, kontribusinya di dalam tim juga bisa terganggu, benar ya. Jadi memang ketika konflik terjadi di dalam tim kita, maka cara-cara kita atau langkah-langkah yang harus kita ambil untuk bisa membonding kembali tim kerja kita menjadi solid kembali ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kembali kepada tujuan utama. Di dalam suatu konflik itu mereka harus disadarkan bahwa tujuan yang lebih besar yang mau kita capai itu apa. Itu ya. Harus diingatkan kembali. Yang kedua, cobalah ajarkan kepada tim kita untuk tidak egois. Supaya tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan tujuan bersama tim yang jauh lebih penting dan jauh lebih besar. Ya, jadi dibutuhkan setiap orang mau mengalah juga terhadap kepentingan yang jauh lebih besar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa kita juga harus ingat bahwa di dalam tim itu pasti biasanya sering terjadi perbedaan pendapat, ada masalah dan sebagainya ya. Nah, kalau boleh itu dilibatkan semua anggota tim itu baik dalam melihat akar permasalahan dan kemudian dilibatkan juga di dalam pengambilan keputusan sehingga komitmen mereka, rasa tanggung jawab itu jauh lebih besar yang bisa mereka rasakan. Yang terakhir, ya, ketika mereka sudah dilibatkan, ikut bertanggung jawab dan sebagainya, jaga komitmen. Itu paling penting. Karena kenapa? Ketika tim itu sudah membuat suatu kesepakatan, tapi ada pihak-pihak atau oknum-oknum atau orang-orang tertentu yang tidak komit dengan apa yang sudah disepakati, itu merusak tim kita lagi gitu ya. Sehingga apa? Ketidakpercayaan akan muncul lagi. Itu harus dijaga benar. Demikian ada. Oke, berarti yang tadi saya highlight kita harus turut melibatkan tim ya agar tim juga merasa memiliki gitu. Betul. Jadi dilibatkan di dalam penyampaian ide mengenai masalah, di dalam pengambilan keputusan. Baik Pak. Tadi kita udah ngebahas tentang bagaimana untuk cara untuk membangun kepercayaan tim lagi Pak. Nah sekarang nih Pak, menurut Pak Purba, apakah memahami dan mengelola kepribadian seseorang dapat berkontribusi pada penyelesaian konflik yang lebih baik dan menjaga profesionalisme di kantor? Ya, tepat sekali Adam. Ya, jadi seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa yang namanya berkonflik itu kan manusia. Ya, manusia itu makhluk sosial, makhluk emosional. Dan karakter kepribadiannya itu berbeda-beda gitu ya. Sebagai contoh misalnya
ada kepribadian manusia yang mungkin Adam pernah dengar juga ya, kepribadian yang tipe DISC, dia yang dominan. Ada yang dominan itu kan suka egois, mau menang sendiri dan sebagainya. Ada tipe orang yang influence, itu orangnya heboh, seru, tapi susah serius. Ada yang kemudian tipenya S atau steadiness. Orang steadiness ini orangnya tenang, kalem, main perasaan, gitu-gitu ya. Ada juga tipe orang yang C, yaitu compliance, yang sangat taat aturan, sangat hitung-hitungan, sangat otak kiri lah, gitu ya, sangat detail dan sebagainya. Nah, ketika kita tidak bisa memahami satu dengan yang lain, maka ini juga bisa memunculkan konflik, karena tipe orang D maunya cepat, gitu kan, maunya harus segera dikerjakan. Sedangkan orang tipe I maunya santai, ya pekerjaan nantilah gampang gitu kan. Sementara orang tipe S maunya dianggap seperti teman, kekeluargaan, harus didekati dengan lebih baik, kalem gitu ya, nggak usah buru-buru. Sementara orang tipe C, ya orangnya sangat detail, perlu fakta, perlu data, analisa gitu ya. Nah, termasuk juga masalah emosi-emosi mereka, ya. Jadi orang D ini emosinya lebih gampang tersulut dibanding dengan mungkin tipe C, tipe I atau tipe S dan sebagainya. Ya, jadi di dalam kematangan emosi ini, kepribadian dari masing-masing orang juga itu sangat menentukan di dalam pendekatan kita untuk penanganan suatu konflik. Saya kira demikian. Oke, jadi emang kita harus mengenal secara pribadi dulu ya Pak, orangnya itu kayak gimana, tipenya seperti apa, agar kita menyesuaikan diri kita menghadapi atau berhadapan dengan dianya itu bagaimana gitu ya Pak. Jadi kalau kita sudah mengenal kepribadian kita mengenal tipe kepribadian orang lain, kita bisa lebih menyesuaikan diri kepada orang-orang yang ternyata berbeda kepribadiannya dengan kita. Demikian. Oke, baik Pak. Tadi kita udah ngebahas tentang kepribadian, jadi untuk pendekatan kita seperti apa. Nah, ini pertanyaan terakhirnya Pak di sesi ini Pak. Siap. Pak Purba, boleh nggak sih Bapak memberikan tips atau teknik praktis bagi karyawan dari semua tingkat pengalaman untuk menghadapi perselisihan di kantor dan menemukan solusi terhadap perbedaan pendapat secara konstruktif Pak? Oke, baik. Ini tips-tips kita lah ya, adalah yang praktis-praktis aja. Oke. Tips yang bisa kita lakukan dari berbagai lintas senior maupun junior, berbagai level di dalam penanganan suatu konflik. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah sadari dulu bahwa konflik itu jangan takut, jangan dihindarin, hadapin konflik itu. Karena konflik itu bisa destruktif, bisa konstruktif. Ya. Yang kedua, tips saya adalah dalam penanganan suatu konflik ini, setiap orang harus berani menyampaikan pendapat-pendapatnya, sekalipun itu berbeda dengan pendapat orang lain. Itu ya, jadi supaya setiap orang berani untuk berpendapat. Oke. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita menyampaikan pendapat kita yang berbeda, cara kita menyampaikan itu juga harus benar, harus baik. Seperti tadi saya katakan, niat baik saja nggak cukup. Kalau cara menyampaikan perbedaan pendapat itu udah tidak benar, gitu ya. Itu nanti bisa menimbulkan konflik yang baru, ya. Dan yang keempat adalah jadikan konflik ini semacam memotivasi kita untuk mencoba menerobos sekat-sekat yang ada selama ini, bahkan mungkin bisa menerobos untuk mencapai atau mencari solusi-solusi baru, ide-ide baru yang lebih kreatif dan inovatif yang mungkin selama ini nggak kepikiran sama kita. Dan itu bisa muncul dari penanganan suatu konflik. Itu saya kira tips-tips yang paling penting. Oke, baik viewers. Jadi itu ya tips-tips dari Pak Purba mengenai bagaimana sih karyawan dari semua tingkat pengalaman untuk menghadapi perselisihan ya Pak. Betul. Wah, menarik banget ya viewers pembahasan kita hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Purba yang udah kasih waktunya dan udah sharing-sharing bareng kita semua nih. Jadi viewers dan juga saya tentunya dapat insight-insight baru nih dari sharing-sharing kita hari ini nih Pak. Oke. Semoga perbincangan hari ini bisa bermanfaat juga ya Pak untuk rekan-rekan semua yang nonton. Baik. Oke rekan-rekan semua, saya ingin mengingatkan nih untuk jangan lupa klik tombol subscribe, like, share ke rekan-rekan yang lainnya, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar tidak tertinggal info-info terbaru dari kami. Saya Adam Syah sebagai host pamit dan juga Bapak Herdianto Purba pamit. Bye-bye.
Nah, gimana nih videonya viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari Preview dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye!